Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas dengan baik dan lancar. Salawat ma'assalam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, yang mana beliau sudah menunjukkan kita ke jalan yang terang dan benar. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada era digital saat ini akses internet sangat mudah kita dapatkan. Hanya bermodal sebuah telepon pintar, dunia serasa berada dalam genggaman. Kita dapat mengakses media sosial kapanpun dan dimanapun berada. Hampir sebanyak 98% masyarakat Indonesia memiliki akun media sosial. Hal ini membuktikan bahwa dunia maya telah memiliki tempat khusus dalam keseharian kita. Kata-kata yang dituliskan lewat jemari kita sesungguhnya merupakan cerminan dari kepribadian kita. Jangan sampai status atau komentar yang kita unggah di media sosial justru menebarkan kebencian, menyinggung perasaan orang lain, bahkan menjerat kita ke dalam kasus hukum. Anak-anakku sekalian, ada beberapa tips memanfaatkan media sosial agar sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Yang pertama, menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi. Meskipun kita tidak bertatap muka langsung dengan pengguna media sosial lainnya, etika berkomunikasi harus tetap dijunjung tinggi. Status ataupun komentar yang ditulis usahakan untuk tidak menyakiti, melecehkan, merendahkan, memfitnah maupun melanggar hak-hak orang lain. Yang kedua, selektif dalam menyebarkan informasi. Saat kita menerima informasi menarik dari media sosial, jangan langsung percaya. Sebaiknya cek dan dicek kembali validitas informasi tersebut. Jangan sampai kita turut menyebarkan informasi palsu atau hoax yang bisa jadi akan menjerat kita pada kasus hukum. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Yang ketiga, tidak menyebarkan rahasia pribadi ke ranah publik. Jangan pernah sekalipun tergelitik untuk mengumbar rahasia pribadi di media sosial. Misalnya, curhat masalah rumah tangga atau konflik internal keluarga. Masalah yang kita unggah akan menjadi santapan publik dan orang lain akan menikmatinya layaknya tontonan. Bukannya solusi yang kita dapat, justru kemungkinan besar masalah akan bertambah banyak. Dalam hadis Rasulullah bersabda, amanah terbesar di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang yang memperhatikan istrinya dan sebaliknya, kemudian menyebarkan rahasia pasangannya. Yang keempat, bijak dalam mengatur waktu online. Sebaiknya membatasi berapa lama waktu untuk kegiatan online, dan sampai kebersamaan dengan keluarga atau waktu produktif untuk bekerja justru sia-sia karena kita lebih memilih menikmati kegiatan online. Waktu adalah sangat penting dan berharga. Oleh karena itu Islam memerintahkan
umatnya agar menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dalam ayat yang dikutip dalam surah Al-Asr, "Faidza faraghta fansab", kandung makna bahwa setelah selesai dari suatu aktivitas, hendaklah tegak, fansab. Tegak memiliki pengertian bersiap untuk melakukan aktivitas lain. Salat juga bisa dilihat sebagai persiapan untuk melanjut aktivitas yang telah dilakukan atau melakukan aktivitas lain yang lebih bermanfaat. Yang kelima, jangan lupakan hak cipta. Saat kita menyebarkan suatu informasi di media sosial, jangan pernah lupa untuk mencantumkan sumber postingan atau gambar yang didapatkan dari pihak lain. Yang terakhir, hati-hati menyebarkan data pribadi. Media sosial sangat rawan dengan berbagai risiko penipuan dan kejahatan lainnya. Sebaiknya kita berhati-hati untuk menyebarkan data, identitas maupun foto-foto pribadi supaya tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki niatan buruk. Jadi media sosial itu ibaratnya memiliki dua sisi mata pedang. Media sosial hanyalah sarana atau media yang bersifat netral, sedangkan pengguna yang akan memanfaatkannya menjadi sarana pembawa kebaikan atau justru sebaliknya. Semoga kita bisa lebih bijak dalam bermedia sosial agar manfaat dari teknologi ini bisa kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.